kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Kraton beserta perangkatnya, Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, Bapak Ketua Panitia beserta jajaran kepanitiaannya, Bapak Ibu RT RW sewilayah Desa Kraton yang kami hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat sewilayah Desa Kraton yang kami hormati, dan semua yang hadir pada pagi hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini dapat menghadiri undangan kami selaku panitia pemilihan kepala desa antar waktu tahun 2022. Mudah-mudahan niatan Bapak Ibu hadirin sekalian pada pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai amalan yang baik, baik di dunia sampai baik di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat ma'asalam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita ila habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil menanamkan benih-benih keimanan dan keislaman di hati kita, sehingga kita dijadikan muslimin wal muslimat yang berakhlakul karimah, yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Kraton, yang kedua akan disampaikan oleh Muspika Kecamatan Kencong, yang ketiga akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Acara yang ketiga yakni kampanye monologis oleh calon Kepala Desa antar waktu Desa Kraton tahun 2022. Acara yang keempat deklarasi damai dan penandatanganan naskah deklarasi. Yang kelima doa sebagai penutup. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan. Ala hadiyatiniyah wa ala kulli niyati syarihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi la al-Fatihah. Sampaikan terima kasih untuk acara yang kedua, yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Kraton kepada Bapak Bambang Erwin Stiono, Sarjana Hukum. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan buku otak kesana. Robi sroh bisa dari waya siri amri wahlul batang lisani yaqulu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Muspika Kencong, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek atau yang wakili ini dalam Pak Kapolsek dan perjalanan Mas sekalian. Yang kami hormati bakal calon Kepala Desa PAW Desa Kraton, Pak Kanto, Pak Kadirin, Pak Agus. Yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Ketua Panitia beserta anggota, yang kami hormati Pak RT ku, Pak RW ku, serta tokoh masyarakatku yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita berbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama di pendopo Agung Desa Kraton ini. Tentu kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian hormati, pada
pagi hari ini sengaja Pak RT, Pak RW juga tokoh masyarakat dihadirkan kaitannya dengan ada 3 Pak agenda pada hari ini. Yang pertama sosialisasi kepada Pak RT, Pak RW juga tokoh masyarakat. Kemudian yang kedua nanti kampanye monologis dari bakal calon. Kemudian yang ketiga adalah deklarasi damai. Nanti juga penandatanganan di dalam banner dari ketiga bakal calon nanti, bahwasanya di dalam banner nanti adalah merupakan ungkapan dari bakal calon nanti di dalam pelaksanaan PAW nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak sekalian, saya memberikan pitutur kepada Pak RT saya, Pak RW saya, juga tokoh masyarakat, karena jenengan adalah bernaung di dalam lingkup pemerintahan desa. Contoh, saya minta kepada jenengan untuk bisa menjadi suri teladan kepada warga jenengan, bahwa di dalam pelaksanaan pilihan nanti jenengan harus memberikan contoh kepada warga jenengan. Ini PAW Pak sekalian, kalau reguler kan semuanya nanti dilibatkan. Nah ini sebagai contoh nanti, kalau misalnya reguler nanti terjadi, ya harus jenengan sebagai contohnya seperti itu. Di dalam lomba atau kompetisi Pak sekalian, pasti ada yang kalah dan menang. Juga nanti ini di dalam pilihan nanti PAW ini pasti ada kalah yang menang. Tentunya saya berharap kepada bakal calon yang kalah harus lapang dada menang. Tapi yang menang jangan senang hati dulu. Karena apa? Beban banyak yang harus ditanggung. Bagaimana harus sesuai dengan RT dan warganya, sehingga pelaksanaan pembangunan desa ini akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan calon kepala desa yang terpilih nanti. Itu Pak sekalian. Kemudian di dalam pelaksanaan nanti, insya Allah Pak sekalian, mungkin kalau tidak ada perubahan, tanggal 6 nanti akan diadakan pemilihan Pak sekalian. Pilihan boleh beda Pak sekalian, tapi harus tetap dijaga Pak sekalian. Sampai dengan RT lainnya, dengan RW lainnya, atau mungkin dengan tokoh masyarakat yang berbeda, tidak masalah. Namanya demokrasi seperti ini Pak. Harus bisa menjaga keutuhan Pak sekalian di desa Keraton ini. Jangan sampai, jangan sampai geger. Loh misalkan sampai geger kalau RT lainnya atau RW lainnya, loh sompo itu lah bongso disampaikan diri kan. Ini perlu diingat Pak sekalian. Saya minta kepada semuanya berhati-hati. Jangan sampai terjadi pertengkaran. Nanti setelah pilkades nanti yang balik lagi. Kembali lagi apa? Ya kita bangun desa Keraton yang baik. Kita bantu siapa tadi yang menjadi kepala desa terpilih, agar pembangunan desa Keraton ini lebih baik lagi. Itu harapan saya sekalian. Karena apa? Kalau di mana-mana terjadi kaitannya dengan pelaksanaan pilkades pasti Pak. Permasalahan geger sebagainya itu pasti. Tapi saya berharap di Keraton harus dewasa. Siap. Pak RT, Pak RW juga atau masyarakat harus dewasa. Pilihan boleh beda, tapi tetap kita harus rukun. Jangan sampai terjadi permasalahan ngobong di sana mendak seperti itu. Ini kepada semuanya harus dicatat Pak sekalian. Saya tidak akan di desa Keraton ini terjadi permasalahan. Kemudian nanti harapan saya juga Muspika di dalam kegiatan ini nanti, di dalam menyampaikan misi dan misi dari bakal calon desa sesuai dengan nomor urut. Jadi tidak usah diundi lagi. Kalau diundi lagi nanti bisa membingungkan jenengan semuanya. Nomor siji sopo mana sebagainya itu. Jadi kalau kemarin sudah diundi nomor 1 Pak Agus, nomor 2 Pak Kapirin, nomor 3 Pak Kamto. Ya itu sudah. Jadi nanti nomor 1 adalah Pak Agus ya, sudah menyampaikan misi dan misinya.
biar tidak dengan semuanya. Lek diundi lagi nanti bingung nanti. Loh, kok ganti lagi 10. Jadi saya minta kepada panitia nanti sesuai dengan undian kemarin itu ya sudah diterapkan. Jadi nomor 1 Pak Agus harus menyampaikan visi misinya sesuai dengan apa yang nantinya dilaksanakan kalau mungkin menjadi Paresa. Juga begitu juga Pak Katirin Pak Agus seperti ini. Sehingga apa yang disampaikan nanti loh dengan teliti Pak, yang disampaikan nanti ditagih terus sampai disini ngomong koyok gini loh, ya harus dilaksanakan. Nah ini harus seperti itu. Nah ini Pak sekalian dari saya, tolong kepada Pak RT Pak RW juga tim sukses semuanya, mari kita menjaga keharmonisan kita di Desa Kraton ini sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari. Mungkin itu dari saya Pak sekalian. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Darame, Bapak Kapolsek atau yang wakili, Bapak PJ Kepala Desa beserta stafnya, dan juga Ketua BPD dan anggotanya, Ketua LPM dan anggota, dan juga Ketua Panitia serta jajarannya, ibu-ibu, bapak ya, yang saya hormati yang hadir di pendopo ini, dan secara khusus para calon kepala desa Kraton yang kami banggakan. Alhamdulillah atas ridho Allah hari ini kita bisa dipertemukan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat bagi masyarakat ya. Dan insya Allah para undangan ini khususnya yang pada tanggal 6 nanti undang dalam musyawarah desa, insya Allah hadir semua gitu. Jadi ketua RT, ketua RW dan beberapa tokoh masyarakat dari masing-masing dusun ya. Dan alhamdulillah saya di sini ini ya sangat-sangat senang sekali karena kami bisa bertemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, dan insya Allah ini merupakan perwakilan dari masyarakat yang ada di Desa Kraton ya. Jadi kan memang baru kali ini ya Pak RT Pak RW ya kita ketemu ya. Nah, ya ini betul kecamatan sampai yang jauh ini ya madar muka kita semua ini oleh Allah diberi kesehatan, amin, selalu dalam lindungannya. Amin. Dan untuk calon kepala desa jangan sudah tahu semua ya. Ya. Masa nggak ada yang nggak kenal? Kenal lah Pak. Kenal semua. Jadi nggak usah suruh berdiri ya calon kepala desa. Usah angkat ya. Nek saiki kesempatan ngomong nggak mau. Iya. Besok jadi wangi latih ngomong. Saiki dikongkon apa gelem ae. Berarti nek gak gelem dikongkon gak gelem dadi kades ya gitu. Dan calon jenengan semua ini merupakan putra-putra terbaik yang ada di Desa Kraton ini. Ya semuanya terbaik. Ya tinggal nanti rezekinya jatuh ke siapa. Di samping itu sampean sebagai calon yang akan mengikuti musdes ya, saya minta benar-benar untuk tahu aturan-aturannya ya. Dan insya Allah nanti dari ketua panitia akan menjelaskan panjang lebar apa yang akan jenengan lakukan, dan itu ikuti ya, karena saya punya hak pilih. Saya minta jenengan juga apa ya, bisa menjaga diri, artinya mentang punya hak pilih ngomong seenaknya jangan ya, diem aja, nanti pada hari hanya sampean nyoblos ya. Jadi kan bebas kan, tapi juga rahasia ya, artinya rahasia ini kita ini harus saling menghormati antar teman ya, menghormati para calon kadesnya ya, jangan ngomong yang gak enak yang kira-kira nyakiti hati para calonnya
Ya, namanya calon, namanya manusia. Calon kan manusia kan? Nah, manusia itu kan punya perasaan, punya hati, sehingga kita dalam bertutur kata juga harus hati-hati. Intinya demikian, ya. Jadi harapan kita kan ingin kita ini sak duluran sak lawasi yang gitu, ya. Jadi jaga diri. Yes, sampai milih siapa ya itu yang sampean apa ya rahasiakan, hanya sampai dengan Allah yang tahu. Insya Allah Allah tidak akan salah untuk menetapkan siapa yang terpilih menjadi kepala desa keraton. Gak salah, ya. Dan semuanya itu ada hikmahnya. Kalau yang dipilih si A misalnya, ya ada hikmahnya. Yang BC misalnya masih belum waktunya, semua ada hikmahnya. Juga bagi calonnya maupun bagi warga masyarakat yang ada di desa keraton ini. Ya, semuanya teman, semuanya saudara. Mari kita tetap bergandeng tangan untuk membangun desa keraton ini agar masyarakatnya lebih sejahtera lagi. Ini demikian, ya. Dan saya yakin para calon kepala desa ini tujuannya adalah bagaimana membangun desa keraton dengan baik, masyarakatnya bisa sejahtera. Insya Allah tujuannya semuanya itu, nggak ada yang lain, ya. Jadi ingin merendharma baktikan dirinya untuk desa keraton ini, ya. Dan tentu saja nanti kalau sudah jadi kepala desa, siapapun yang terpilih, bahwasanya keraton ini juga bagian dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, bukan NK. Apa? Negara Kardi, bukan. Kartima. Mentang-mentang dipilih rakyat, bojari aku loh. Sampean sih deh, negara Indonesia, Pak. Kecuali sampean deh luar negeri, ya tetap podo ngono ae. Ngono ya. Jadi saya minta Pak Agus, Pak Katirin, Pak Kamto tetap tegak lurus bahwasanya NKRI ini harga mati, sehingga kalau NKRI harga mati, aturan-aturan perintah-perintah itu harus ditaati selain menampung aspirasi masyarakat. Ya, jadi harus tetap berjiwa negarawan. Ya, artinya harus mampu meletakkan egonya, ya, kepentingan masyarakat dan negara di atas segala-galanya. Bener aku diuri-uri bojoku ya apa, Pak? Aduh iki sing berat ya. Apa sih pengapesannya, Pak? Pengapesannya ya. Iya. Bukannya takut pada istri tapi menghargai istri. Siap. Gitu ya. Iya. Antara istri dan suami harus saling menghargai, harus saling menghormati. Apalagi nanti kalau jadi kepala desa, bagaimana suami istri ini saling mengisi untuk membangun desa keraton yang kita cintai. Pas bengi mulai bengi sunai pas kapok kak metuan bengi. Enggak, saya yakin para calon ini sudah apa ya, Losdol, Pak. lesdol ya. Losdol. Sudah punya tekad ya beserta istrinya bagaimana mendharma baktikan dirinya untuk warga keraton ini. Anu, istrinya ada ikut ini ya? Enggak digolak ya? Enggak. Loh, ini apa ya? Tadi para calon ini ya enggak ada yang dibawa. Hah? Paling kata cukup anu gelangan Bu RT paling. Cukup itu situ ya, Pak, kayak wakil. Berarti begini, istrinya itu sudah percaya penuh dengan doa yang mengiringinya gitu, ya. Nanti istrinya di rumah itu wiritan ngaji, ya apa supaya bojone tenang, menyampaikan visi misinya juga tenang, yang mendengarkan juga enak. Nah, jadi dungo bapak-bapak, dungo. Itu namanya istri yang soleh. Nah, ya gitu. Nah,
karena sebuah keberhasilan itu tidak terlepas dari ya pasangannya yang luar biasa. Makanya sampai nek bojo ngajak ngamukan ya. Kayak duit ae. Ya, jadi ibu bapak ya nanti kalau pada hari banyak saya minta tolong ya jangan terlambat kalau datang ya. Paling enggak wis minimal setengah jam sudah di sini ya. Jangan khawatir sama panitia dikasih door prize ya. Jadi gini, jenengan terpilih menjadi wakil untuk pilih itu merupakan sebuah kebanggaan. Karena tidak semua masyarakat bisa memilih di sini. Nah, marilah kebanggaan ini kita pegang teguh, kita pertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Ya. Dan nantinya saya harapkan untuk mengikuti sampai selesai ya, karena habis ini visi misi ya Pak. Sampai visi misi ya. Berapa menitan Pak kira-kira Pak? 2 jaman per orang? 3 jam ya, kira-kira 3 jam. Ya, ini betah-betah nunggu gak apa-apa ya. Ya gak apa-apa, misalnya dari panitia dikasih waktu setengah jam misalnya. Para calon tidak harus setengah jam. Nek aja nih 10 menit mari ya wis. Ya, gak usah dipaksa. Nek dipaksa kok sing saken sing ngrungokno kesel. Karena saya yakin ibu-ibu apa ini lebih cepat lebih baik. Nah itu prinsipnya ya. Jadi itu prinsipnya. Lebih baik lagi nek berkah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat, Bapak dan Wakil, Kepala Desa, Ketua Panitia, para calon, Bapak Ibu RT RW yang berbahagia. Mohon maaf terlambat karena saya dari Jember, upacara di Jember langsung ke sini. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini dikumpulkan oleh Ketua Panitia karena sebentar lagi Desa Kraton akan punya gawe memilih calon pemimpin desa antar waktu. Saya berharap di dalam pelaksanaan Pilkades PAW nanti situasi tetap kondusif, tidak ada permasalahan yang aneh-aneh yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa PAW. Karena apa? Pilkades saat ini lain daripada yang lain. Yang biasanya reguler seluruh warga mengikuti pemilihan kepala desa, yang saat ini cuma diwakili. Pemilihannya diwakili RT RW dan tokoh masyarakat yang telah ditunjuk masing-masing dusun 5 kalau tidak keliru. Sehingga kepercayaan masyarakat yang telah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian
tolong dimanfaatkan betul. Jangan sampai pilihan nanti karena memilih salah satu calon dari 3 calon yang akan melaksanakan Pilkades, ya harus betul-betul sesuai dengan hati nuraninya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian mewakili warga, mewakili warga yang sudah memberikan kepercayaan penuh untuk memilih calon, salah satu calon. Sehingga harapannya jangan sampai kepercayaan tersebut disia-siakan dengan membuat isu-isu yang tidak bermanfaat, merugikan kita, merugikan desa. Karena kalau pelaksanaan Pilkades ini tidak sukses, ya yang rugi kita sendiri. Sehingga perlu turut serta membantu keamanan di dalam pelaksanaan tersebut. Itulah harapan saya, sehingga kita bertanggung jawab penuh terhadap keamanan seluruh wilayah keraton ini di dalam pelaksanaan Pilkades. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya harapkan turut serta dan mengajak masyarakat yang lain yang diwakili, jangan membuat permasalahan baru. Itu. Jadi sesuai dengan hati nuraninya, monggo terserah dengan semuanya, tidak ada yang mengarahkan. Itulah hal yang perlu disampaikan, karena ini ada tahapan berikutnya dari panitia. Karena mumpung ketemu, mumpung dikumpulkan, kalau tidak keliru nanti ada kampanye tapi sebentar, daripada para calon menyampaikan visi misi di dalam pelaksanaan nanti bisa diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Dan pelaksanaan nanti pada waktu tanggal 6, Bapak Ibu sekalian juga harus mengikuti proses pelaksanaan Pilkades ini sampai tuntas. Sampai tuntas dalam artian sampai selesai ditetapkan. Jangan sampai pulang duluan karena khawatir dari jumlah sekian banyak ini pilihannya sama, dari 2 sehingga draw, sehingga dipilih lagi karena nanti manggil-manggil lagi ya. Jadi harus tuntas selesai sampai penetapan. Saya rasa itu dari saya, kurang lebih yang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Hadratin karamin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh dan sesepuh yang saya hormati Bapak Muspika Kecamatan Jong, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Keraton, yang saya hormati Bapak Babinsa dan Bapak Kamtibmas, yang saya hormati Ketua BPD beserta jajarannya, yang saya hormati ketiga calon yang berbahagia, Bapak Ibu hadirin undangan. Pertama dan utama, marilah kita manjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada saat ini kita masih diberikan satu kenikmatan yang sehat sehingga kita dapat bersilaturahim, dan ini jarang sekali. Untuk kita tata lagi niat,
Kalau jenengan tadi hadir sudah mulai jam 8.30 sampai saat ini urung mari belum dimulai rotul keberenang nggih. Ini monggo kita tata. Kalau ini kita tata ulang niat. Kita tata ulang niat silaturahim. Karena jelas dari Allah ketika kita silaturahim sesama umat Islam, maka Allah akan memberikan umur yang panjang dan barokah. Meluaskan rezekinya, amin Allahumma amin. Ben lek ngumpul ning kene iki ora sia-sia ada nilai ibadahnya. Ngoten begitu. Kedua kalinya salatullah salamu semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya baik dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Bapak Ibu di depan sudah dijelaskan panjang lebar terkait dengan gawinya Desa Kraton yang insya Allah akan terlaksana tanggal 6. Saya tidak perlu mengulas lagi. Saya di sini yang diamanati oleh Ketua BPD beserta tamunya untuk mengawal kegiatan ini, lebih menyampaikan teknisnya mawon. Walaupun pada dasarnya kegiatan ini nanti sukses dan tidaknya ini terlantak tergantung nih jenengan semua yang kemarin di DPT sudah 131 hak pilih yang terdiri dari tokoh masyarakat 4 dusun sebanyak 20 termasuk tokoh perempuan dan 111-nya adalah dari RT dan RW. Ini jenengan yang menentukan bagaimana Desa Kraton menjadi lebih baik. Mari ini diniati ibadah, kita pilih dengan hati nurani. Lek sampean guru kenal nanti ada proses pengenalan calon-calonnya. Bapak Ibu yang saya hormati, secara teknis gitu, kegiatan nanti akan dilaksanakan insyaallah tanggal 6 hari Kamis. Piye caranya? Maka jenengan nanti akan diundang secara keseluruhan hadir ini sebelum jam 8 karena undangannya jam 8. Jadi gambarannya begini, jam 8 nanti kegiatan musdes ini, istilahnya musdes pilihan ini akan dilaksanakan mulai jam 8 sampai jam 10, 2 jam. Karena kemarin setelah kita coba evaluasi dari 131 ini, kalau satu orang saja menggunakan waktu 3 menit, insya Allah ini selesai. Makanya seperti itu. Estimasinya kita pakai seperti itu. Berarti jenengan nanti hadir, insya Allah nanti gambarannya gitu. Ini jenengan akan dipinarakan di utaranya Balai Desa dikasih terop. Jenengan hadir secara serempak. Kalau reguler dulu kan hadirnya bergelombang. Ini kita undang secara serempak. Saat durungi pilihan jenengan harus nunggu kan ini. Nanti di absen, diberi surat suara, terus pelaku nanti diatur oleh panitia. Nah, yang datang lebih dari jam 10, maka ini kemarin sudah ada kesempatan, sudah tidak diperkenankan. Potong gaji. Jadi jenengan ketika nanti ternyata jam 8 sampai jam 10 gak mari, kita ternyata salah hitungan karena tiba sing milih kok bingung dan lain sebagainya, ternyata suwi, maka yang hadir ini juga akan diselesaikan walaupun sampai jam 12. Jadi yang sudah masuk di lokasi ini akan dilaksanakan sampai tuntas. Tetapi yang hadir di atas jam 10 ini sudah dinyatakan hak pilihnya hilang. Ini yang pertama. Terus prosesnya setelah milih nanti jenengan tidak boleh pulang dulu, pinara lagi lungguh mana sarapan dulu. Nanti ini kan. Jadi dalam satu pertemuan nanti ketika nanti dihadirkan lebih melebihi jam 12 punya tanggung jawab gitu. Lek gurung berarti gurung ya. Berarti jenengan nanti akan duduk lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolsek tadi sampai menunggu proses selesai perhitungan. Karena memang panduan dari Jember ini harus dilakukan seperti itu, dikhawatirkan ada yang namanya draw walaupun kemungkinannya sangat kecil. Itu penalti. Jadi nanti mau draw sing loro, ya sing loro tok sing tanding. Ini. Jadi prosesnya kan seperti itu. Datang, dikono absen, lungguh, terus nyoblos, milih sing mlebokne ning kotak nanti panitia, jenengan nggak usah mlebokne dhewe.
Dari dua meja ben pantian mlebokne karena nanti ada saksi dari ketiga calon. Engko lek dilebokne dhewe, tibake nggawa telu. Ini ya. Kita antisipasi. Ini nanti bisa mari kegiatan ini kita betul-betul kita buat sebaik mungkin, kita buat percontohan bahwa Desa Kraton ini desa yang sudah dewasa. Demokrasi ya seperti ini. Tadi disampaikan dalam kurun 2 jam. Oh, kita memang musuh. Kok bal-balan itu, Pak. Bal-balan 90 itu musuh di lapangan. Begitu acara selesai salaman, wah rangkulan selesai. Itu berarti tadi ya sudah. Ini juga seperti itu. Tadi disampaikan, wah ini sih panas, tapi selesai ya sudah. Itu para desa kita, ini teman kita, ini harus kita hilangkan. Tetap kita utamakan rasa persatuan dan kesatuan. Nih, wis proses seperti itu, nggih. Setelah selesai, selesai nanti ada penghitungan. Baru sudah ada penetapan jenengan bisa undur. Nah, sekarang ke proses suara sah dan tidaknya. Ini khawatir gitu. Jangan sampai suara jenengan, pelan jenengan ini gak sah eman-eman. Gak sah ya. Yang pertama, suara tidak sah itu yang bagaimana? Yang pertama, tidak menggunakan alat coblos. Alat coblos nanti di panitia sudah disiapkan. Apa paku nggih, coblos, gambarin, blos. Ini sah. Coblos 1 gambar sah. Dicoblos ping 3 1 gambar, sah bener? Sah. Dicoblos 1 gambar ping 3 tur ning jabone. Kalau mungkin ada contoh, wis ning tulisane ngene iki. Ini juga sah. Sah. Yang penting 1. Kan nggih? 1 dicoblos ping 3. Terus ini ya dicoblos, saking senengnya nyoblos gambar apa logone ini ya dicoblos. Apakah ini sah? Sah Bapak Ibu nggih? Sah. Dicoblos gambar iki ping 3 ndek kene ya dicoblos. Tetapi kalau dinyatakan tidak sah, jenengan ada coblosan di gambar calon yang lain. Ngoten nggih? Nggih, dicoblos nomere sah. Gambare sah. Jenenge sah. Saking senenge gambar dicoblos, jenenge dicoblos, gambar ini sah. Sebatas ini hanya 1 gambar. Ini sah lagi. Ini sah. Terus yang kedua, yang tidak sah lagi ditulisi. Saking semangatnya. Yes. Ini malah merugikan, tidak sah. Oke. Jadi sampai tanda tangan. Pokoknya yang seneng malah dicoblos tanda tangan ini. Kebebasan. Ini justru merugikan jenengan. Ini menjadikan suara tidak sah. Wis jangan dicoblos ya wis sudah. Nama lurus sih gak sah, gak pakai alat coblos. Saking senenge cekuwek. Iki lho irunge tak gombeng. Ini justru juga tidak sah. Monggo kita dewasa. Kita pakai hati nurani. Ini jadi hal-hal yang di situ merugikan ini jangan dilakukan eman-eman. Ini berarti ya. Mungkin nanti lek wis mari ini saya sampaikan jenengan tanya monggo terkait dengan ini siapa Pak ini monggo nggih. Terus yang kedua, apa yang tidak boleh dilakukan oleh pemilih? Yang pertama difoto. Ya canggih Pak ya. Mencoblos punya cat upload. Nah, ini tidak diperkenankan. Makanya ketok boleh ketok enek sing foto berarti tolong itu digagalkan. Dipahami nggih? Ini tidak membuat kita menjadi damai, malah ruwet. Jadi monggo, setelah kegiatan ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Wis milih ya milih, mari kayak konco sudah. Enggak usah bermain-main. Difoto, diupload, akhirnya dikirim sana. Ini maka ini tidak diperbolehkan. Nggih? Ini terkait pilihan sah dan tidak sah. Terus untuk selanjutnya jadi intinya tadi seperti itu. Jadi prosesnya jenengan nanti yang dihadirkan di sini ini harus mengikuti kegiatan sampai penetapan. Lewis dibacakan penetapan si A ini menang, baru jenengan boleh undur. Karena tadi disampaikan khawatir, makanya jenengan nanti dihadirkan sebelum jam 8
jenengan nanti juga ikut upacara pembukaan, baru jam 8 kita melaksanakan kegiatan pilihan sampai terakhir kalau sudah selesai jam 10. Betul nggih? Sementara itu nggih. Insya Allah nanti bilik suaranya kita menggunakan 6, maksimal 6 nggih. 6 nanti ada dibantu oleh panitia. Monggo Bapak Ibu mungkin ditanyakan singkatannya kalau terkait pilihan tadi coblosan BE kurang jelas. Monggo, mungkin ada? Ayo yang kamu dengerin dan takon. Ini alhamdulillah semuanya bisa dipahami nggih Pak nggih. Alhamdulillah guys. Monggo nanti kita monggo. Ayo guys. Mriki mawon nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Panitia. Misalkan tadi ada jam 10 ya. Di dalam jam 10 kan kebutuhan kita enggak sama. Dilalah contoh saja. Bojoku pas bayi. Membutuhkan saya. Gitu. Apakah seperti itu bisa minta izin? Ya. Itu contoh saja. Terima kasih. Nah, dan itu sampai kira-kira mau enggak? Enggak. Enggak ada kira-kira sampai mau enggak? Enggak. Maka kan bisa terjadi. Tekon kira-kira peserta ini mungkin si istrinya hampir gimana? Halit paling. Itu kan contoh saja. Nggih. Ada Nggih. yang lain yang sifatnya membutuhkan si pemilih sebelum jam. Oh, nggih. Begini, monggo. Kalau kita mengacu kepada kesepakatan kemarin, ini tidak ada celah. Artinya tidak ada celah apapun alasannya. Ketika hadir di bawah di atas jam 10 berarti beliau hak pilihnya benar. Kemarin calon-calon sudah seperti itu. Tidak ada calon Pak Lemono ngetani bojone loro akhirnya terlambat, maka ini proses akan panjang. Makanya karena dalam pemilihan ini quorumnya kan 2/3. Setelah 2/3 dinyatakan kegiatan sah. Jadi lek jenengan ternyata harus mengantarkan sesuatu yang memang tidak bisa ditinggalkan, berarti yo takdir pangeran sampean enggak duwe hak. Atau nggih? Berarti kan jelas berarti ketika hadir di atas jam 10 apapun alasannya, walaupun itu memang sangat menyakitkan, ini mohon maaf sudah tidak bisa Toleran. Ngerti nggih? Monggo, mungkin ada lagi. Ayo. Sebelum ke tahapan kampanye. Weh, Sabun. yang ngono sat buat dados ngono beres. Wis nggih. Berarti sing tak baleni maneh. Mari milih gak boleh pulang sampai penetapan. Siap. Yes. Lek sampai ngono ulangane berarti panitia iki. Ini panitia. Panitia iki. Matur nuwun, terima kasih untuk kegiatan sosialisasi pemilihan. Insya Allah sudah tidak ada dan kami berikan kembali kepada pembawa acara. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih, tapi tadi sambutan-sambutan yang telah dilaksanakan. Kemudian untuk acara yang keempat yakni acara kampanye monologis yang akan menyampaikan visi dan misi dari calon kepala desa PAW Desa Kraton tahun 2022. Sesuai yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, bahwasanya nomor urut sesuai dengan nomor yang sudah disepakati kemarin, yaitu nomor 1 untuk menyampaikan visi dan misinya nomor 1. Nggih, monggo kepada Bapak Agus Prianto, waktu kami persilahkan. Di sini juga perlu kami sampaikan tentang daftar riwayat hidup daripada Bapak Agus Prianto. Nama Agus Prianto, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jember, tanggal 21 Agustus tahun 1980, sekarang usia 42 tahun, pekerjaan kepala produksi PT TMA Timur Mandiri Feed Pendidikan terakhir MTS atau SMP lulus tahun 1996.
agama Islam, status perkawinan, kawin, nama istri Kawit Sulistyo Nurtiani, jumlah anak 2, pengalaman pekerjaan kepala produksi dan engineering PT Timur Mandiri Fitmil Desa Kraton. Kepada beliau waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul kembali, sehingga kita dapat berkumpul bersama di Balai Desa Kraton tercinta ini untuk mengikuti tahapan visi misi dari calon kepala desa Kraton. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua dan Panitia Pilkades PAW Desa Kraton, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danarmil, Bapak PJ Desa Kraton, Bapak Ketua Anggota BPD Desa Kraton, Bapak Ibu Ketua RT RW dan tokoh masyarakat serta tamu undangan yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Saya sebagai calon kepala desa nomor urut 1 atas nama Agus Rianto akan menyampaikan visi dan misi saya jika saya diberi kepercayaan menjadi kepala desa Kraton. Visi terwujudnya kemandirian desa Kraton yang sejahtera, sehat, dan transparan. Misi saya 1, mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang mandiri, cerdas, sehat, bersih, dan berbudaya. 2, menjadikan pelayan publik ramah, cepat, profesional, dan tuntas dengan memanfaatkan teknologi informasi. 3, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, amanah, keterbukaan, dan taat pada peraturan. 4, menjadikan hubungan yang harmonis antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga desa. 5, memaksimalkan RT RW sebagai ujung tombak pemerintahan desa. 6, meningkatkan pengembangan sumber daya aparatur desa dengan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal. 7, penguatan kelembagaan untuk menampung program-program baik dari pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. 8, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga keuangan mikro pedesaan yang lewat badan usaha BUMDes untuk mengejar pendapatan asli desa. 9, mengembangkan potensi ekonomi desa dengan membangun jaringan usaha yang berkelanjutan. 10, menguatkan lembaga keluarga dalam pembinaan dan pengendalian sosial. 11, meningkatkan kualitas generasi muda yang berdaya saing tinggi dalam persaingan global. 12, membangkitkan ekonomi berbasis rumahan yang digerakkan oleh kaum perempuan dari sektor UMKM dan lain sebagainya untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan bapak-bapak, ibu-ibu semua untuk mewujudkan Desa Kraton
untuk lebih maju. Sekian visi misi dari saya yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin muda jelas bisa. Disampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya sesuai nomor urut nomor 2 yakni Bapak Katirin. Kepada beliau waktu kami persilahkan. Di sini juga perlu kami sampaikan sesuai daftar riwayat hidup. Nama Katirin, tempat tanggal lahir Jember 15 Juni 1968, usia 54 tahun. Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMP, alamat Dusun Dolangkap, RT 3 RW 13, Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Menerangkan dengan sesungguhnya pendidikan tamat SD tahun 1982, tamatan SLTP tahun 1985. Pengalaman pekerjaan terhitung dari tahun 2011 menjadi kepala dusun Kedung Langkap. Keterangan lain pernah mengikuti pelatihan relawan peduli bencana Kabupaten Jember. Kepada Bapak Katirin waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muspika, yang terhormat Bapak Bambang Erwin sebagai PJ Kepala Desa, yang terhormat Ketua Panitia beserta jajarannya, yang terhormat Ketua LPM dan sejajarannya, dan Ketua BPD beserta jajarannya, juga Bapak RT RW dan tokoh masyarakat juga saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Amin. Dan yang kedua, salawat pula kita nangkat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita belajar dari zaman kegelapan, sekarang terang benderang yakni agama Islam. Dan yang ketiga, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pembawa acara memberi kesempatan saya berdiri di depan panjenengan sedoyo. Dengan senantiasa mengharap berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, tekad saya merasa terpanggil dan keberanian untuk ikut mengabdi diri menjadi pelayanan masyarakat melalui jabatan Kepala Desa. Bapak-bapak dan Ibu RT RW yang kami hormati, dengan momentum pilihan Kades PAW ini tahun ini, mari kita jadikan sebagai sarana untuk melahirkan pemimpin yang mampu dan mau melindungi serta patuh terhadap amanat yang diberikan masyarakat.
Dengan demikian itu, maka dengan kemohonan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa dan Desa Keraton ini, saya bertekad untuk mengabdikan diri demi kemajuan Desa Keraton. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu dan pengalaman yang ada pada diri saya, serta dukungan penuh masyarakat Bapak dan Ibu RT RW untuk mengantarkan saya melalui kepercayaan yang akan diberikan pada tanggal 16 Oktober tahun 2022. Tanggal 6 Oktober tahun 2022. Itu betul, Pak. Itu. Akan menjadi kekuatan bagi saya untuk mewujudkan harapan dan cita-cita masyarakat Desa Keraton lebih baik sesuai harapan kita bersama. Amin. Bapak Ibu dan Bapak Ibu RT RW yang saya hormati, jadi sesuai tema hari ini, visi misi saya singkat aja sudah. Bila mana nanti saya jadi kepala desa, saya membangun desa bersama masyarakat dengan penuh kedamaian. Yaitu dengan cara satu, saya meneruskan program yang telah direncanakan, program desa yang sudah tertera di RPJMDes, yang mana dulu sudah melalui proses usulan dari tokoh masyarakat masing-masing dusun. Tentunya kan gitu, kalau ada pembangunan otomatis ada mesdus juga. Untuk yang kedua, acuan visi misi saya RPJMDes tersebut juga terbuka usulan dari Bapak Ibu-ibu sekalian untuk pemerataan, pembangunan dan kemakmuran masyarakat. Sekali lagi, monggo Bapak Ibu sekalian, saya minta nanti kalau saya jadi sebagai pemimpin kepala desa yang amanah, tanpa dukungan panjenengan untuk membangun desa, kita tidak bisa apa-apa. Terutama itu. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu nantinya pembangunan itu monggo jenengan nantinya kita pantau bersama-sama, kita rembuk bersama-sama, diadakan mesdus di dusunnya masing-masing. Dan saya akhiri, itu yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk calon nomor urut 3 Bapak Sukamto. Monggo kami persilahkan. Daftar riwayat hidup dan pekerjaan: nama Sukamto, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jember, tanggal 9 bulan 10 1963, umur 58 tahun, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan terakhir SLTA, lulus tahun 1983, agama Islam, status kawin, nama istri Siti Rofiah, anak 1, pengalaman pekerjaan 1, sebagai PNS tahun 1986, dinas di Kecamatan
1. Sumber Jambi, 2. Jombang, yang ketiga Kencong. 2. Sebagai Kaur Kesra Kasih Pemerintahan Kecamatan Kencong. 3. Sebagai PJ Kepala Desa Keting, Ngampel Rejo, PLT Kades Jombang, PJ Kades Wonorejo dan Paseban. Sebagai Sekretaris Korpi tingkat Kecamatan Kencong. Penghargaan yang pernah diperoleh: Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya, Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Lain-lain surat tanda tamat pendidikan diklat TOT tutor BPD di Surabaya. Kepada Bapak Sukamto, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Mustika Kencong, yang kami hormati Bapak PJ Kepala Desa Kraton, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Ketua Panitia beserta anggota, yang kami hormati dan kami taati para tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama, tokoh pertanian dan perempuan, serta Bapak Ibu, mungkin ada ibunya yang jadi RT, yang kami hormati. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puja dan syukur kehadirat Rabbi, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan berupa kesehatan, keselamatan, sehingga dapat hadir dalam acara tahapan pemilihan antar waktu, yaitu penyampaian visi misi dari calon. Salawat dan salam lalu kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari kedua calon sudah menyampaikan visinya. Semuanya baik, dengan niatan ingin Desa Kraton lebih baik. Satu, semuanya baik. Sedangkan kami punya misi membangun desa bersama masyarakat. Dalam artian penjabaran kami membangun desa bersama masyarakat, saya akan melaksanakan kegiatan secara transparan apabila kami terpilih sebagai pengganti antar waktu Kepala Desa Kraton. Saya akan transparan kaitannya dengan anggaran. Saya akan transparan kaitannya dengan kegiatan. Saya akan transparan kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan. Kenapa? Kami selama masih aktif di kecamatan, gawe aku benahi desa sebagai PJ Kepala Desa, tukang benahi desa. Saya merasa terpanggil bahwa di Desa Kraton ini sudah baik, tapi akan kami upayakan untuk lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kaitannya dengan kegiatan. Kegiatan itu nanti kaitannya dengan visi sepenuhnya kami serahkan kepada warga masyarakat dalam upaya adalah pemberdayaan masyarakat. Tidak boleh kegiatan fisik dikontraktual.
Saya transparan kaitannya dengan anggaran. Siapapun yang mau melihat anggaran monggo. Saya di mana-mana PJ saya terbuka. Karena niatan kami adalah ingin memperbaiki daripada pemerintah desa. Kegiatan yang belum kami lakukan, rencana kami lakukan, saya perlu rembuk dulu dengan masyarakat di tingkat dusun. Karena kalau membangun desa bersama masyarakat, kepala desa nggak saenake udili dewi. Suatu contoh di dusun asa bangun kegiatan ini belum tentu itu yang diharapkan oleh masyarakat. Tentunya perlu kami rembuk dulu, ya, mana di antara kegiatan yang sudah ada di RPJMdes, ya, yang tidak kita lakukan. Ini rencana saya. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kami mengadakan tilu dusun, ketemu dengan tokoh masyarakat, RT RW, tiap-tiap dusun, ya. Setelah itu kita membuat rencana kegiatan. Jenengan nanti juga akan kami undang untuk kita bahas bareng. Kira-kira dari usulan-usulan dari dusun-dusun ini apakah bisa disepakati. Setelah itu penetapan APBDes dari RKP. Apa RKP Pak RT? Hah? RKP? Ya tahu. Rencana kegiatan pemerintahan desa. Ini Pak RT, Pak RW harus tahu. Setelah itu kita jabarkan di APBDes. Penjabaran di APBDes itu adalah semua anggaran, ya, baik dari pendapatan asli desa maupun bantuan dari kabupaten maupun pusat. Niatan saya kami dasari dengan niatan ibadah, tidak ada niatan lain. Ya, tentunya harapan kami juga kepada Bapak Ibu selaku perwakilan dari masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, ya. Silakan untuk memilih mana di antara calon ini yang jenengan anggap baik, yang jenengan anggap baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau ada kegiatan fisik di dusun ini sepenuhnya kegiatan itu kami serahkan kepada masyarakat. Sebagai contoh pembangunan rengsengan, monggo masyarakat untuk mengerjakan itu. Karena apa? Bantuan dari masyarakat, bantuan dari pusat berupa dana desa tujuannya adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama di sana. Dan saya ingin desa Keraton ini punya produk unggulan. Karena apa? Desa Kencong ada, Wonorejo ada. Saya ingin desa Keraton ini karena desa namanya Keraton, saya ingin produk unggulan yaitu batik keraton. Ini apabila saya terpilih. Kalau enggak saya terima dengan lapang dada, dengan ikhlas. Karena semuanya kami serahkan kepada yang buat hidup kita. Manusia tinggal usaha. Itu yang rencana akan kami laksanakan apabila kami terpilih sebagai
pengganti antar waktu kepala desa di keraton, termasuk juga akan mengangkat kesenian yang ada di keraton. Karena kesenian itu akan membawa nama desa, dan juga pemuda, ya, kegiatan pemuda, karena pemuda merupakan penerus dari bangsa Indonesia, perlu kita perhatikan. Jadi apa yang kami sampaikan ini, saya tidak jual jamu. Apabila yang kami sampaikan saya terpilih, tidak kami lakukan, saya siap mundur kapan saja. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya ada yang tahu, ada yang tidak. Sumber anggaran yang ada di desa itu dari mana saja? Satu, dari pendapatan asli desa. Yang kedua, dari ADD, alokasi dana desa. Yang ketiga, dari dana desa dari pusat. Yang keempat, bagi hasil distribusi pajak. Dan yang kelima, bagi hasil distribusi. Semua anggaran itu masuk di dalam APBDes. Tidak ada bunyi APBDes dari anggaran katakan 1,5, 20% untuk kepala desa itu tidak ada. Kenapa? Kok iso ngomong gitu Pak Kapolri? Bidang saya. Bidang saya selaku kasih pemerintahan. Jadi itu sumber-sumber anggaran yang ada di desa. Tentunya ya insya Allah lah, kalau Allah mengendaki saya jadi, Bapak RT akan tahu kaitannya dengan kegiatan yang ada di desa. Kami adalah orang transparan. Ya alhamdulillah 5 kali jadi PJ kepala desa, alhamdulillah kami tidak meninggalkan masalah. Yang terakhir, ini bantuan anggaran dari pemerintah digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, bukan untuk dikorupsi. Karena apa yang kami sampaikan, yang terakhir kali saya punya pantun. Mancing nang kali nemu kepis. Wah, ya kayak ada, Pak. Mantap. Nemu kepis warnane biru. Ojo lali suk dina Kemis, coblosen nomor 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Somot. Somot Raja Lali. Disampaikan terima kasih. Demikian tadi kampanye monologis yang sudah disampaikan oleh ketiga calon yang akan melaksanakan pemilihan PAW Desa Keraton. Untuk acara yang keempat, yakni deklarasi damai dan penandatanganan naskah deklarasi, kepada ketiga calon untuk maju ke depan untuk membacakan naskah damai sekaligus menandatangani adanya naskah deklarasi tersebut. Kepada ketiga calon, monggo untuk maju ke depan. Ayo Pak Somot.
Orang corot. Alih. Pasur yang tengahnya wis Pak wis. Bapak kita duduk. Lah. Kau usah yuk. Habis. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami mewakili dari calon akan membacakan deklarasi damai dan bermartabat. Panitia pemilihan kepala desa antar waktu dalam kurung PAW Desa Keraton, Kecamatan Kecong tahun 2002. Kami 3 calon kepala desa antar waktu dalam kurung PAW disaksikan oleh panitia pemilihan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, PJ Kepala Desa, Mustika dan anggota dengan ini menyatakan bahwa 1. Siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, siap mewujudkan pemilihan kepala desa antar waktu dalam kurung PAW tahun 2002 di Desa Keraton yang aman, damai, berintegritas tanpa hoak, sara, dan politik. Yang ketiga, bersedia mematuhi segala peraturan yang berlaku dengan menjunjung tinggi demokrasi yang bermartabat agar situasi tetap kondusif. 4. Kami siap menerima dan mendukung calon kepala desa terpilih. Selesai, ini adalah pernyataan daripada 3 calon. Pelan-pelan. Tidak komunikasi, Pak. Pak Ketua Panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Camat.
Terima kasih. Tangan. Bersama. Bersama. Untuk selanjutnya diambil dokumentasi bersama, foto bersama dengan Bapak Muspika dari ketiga calon, monggo. Bapak Ketua BPD, monggo. Aku jawab di mana? Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, demikianlah tadi rangkaian acara telah kita lalui. Untuk acara yang terakhir yakni penutup, marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Di sini saya selaku pembawa acara, apabila dari awal hingga akhir ada tutur kata kami yang kurang tepat pada tempatnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu jangan putus dulu, ada konsumsi yang mau dibagikan. Terus untuk calon berita acara kami mohon tanda tangan. Apa nih? Ada lagi di belakangnya.